حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat istimewa, kenikmatan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema khutbah pada Jumat yang mulia ini adalah merdeka dari dosa, kebodohan dan kemiskinan. Nenek moyang kita dulu, para pahlawan bangsa, para ulama, para santri, para kiai, berjuang sekuat tenaga, mengorbankan jiwa raga, mengorbankan nyawa dan lain sebagainya untuk memperjuangkan, untuk memerdekakan bangsa ini. Kita sebagai penerus perjuangan tidak cukup hanya dengan membangga-banggakannya saja. Tidak cukup hanya mengatakan itu pahlawan adalah nenek moyang saya, itu para pejuang adalah kakek saya, nenek saya. Tidak cukup hanya dengan membangga-banggakannya, tapi bagaimana tugas kita melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa. Bagaimana kita sebagai penerus bangsa bersemangat memajukan bangsa tercinta Indonesia ini. Di saat yang mulia ini, mari kita sama-sama merenung, mari kita sama-sama bermuhasabah, dan mari kita sama-sama evaluasi diri. Apakah kita sungguh-sungguh telah merdeka? Apakah diri kita, jiwa kita benar-benar telah merdeka dari dosa dan hawa nafsu? Apakah akal pikiran kita telah terbebas dari belenggu kebodohan? Dan apakah rakyat kita telah terbebas, telah merdeka dari kemiskinan? Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim menyebutkan sebuah syair, bijiddin la bijaddin kullu majdi, fahal jadda bila jiddi bimajdi. Kemuliaan itu bisa digapai dengan sungguh-sungguh, bukan siapa nenek moyangnya. Apakah nenek moyang itu bisa mulia tanpa dengan kesungguhan? Nenek moyang tidak bisa mulia, tidak bisa jaya tanpa kesungguh-sungguhan. Begitupun kita sebagai penerusnya, apabila kita ingin mulia, maka kita harus bersungguh-sungguh.
Yang pertama, apakah kita sudah benar-benar merdeka diri kita dari dosa dan hawa nafsu? Penjajahan terbesar adalah penjajahan spiritual, yaitu ketika manusia merasa bebas melakukan apapun, tetapi sebenarnya ia telah diperbudak oleh syahwat dan maksiat. Fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Kadang kita melihat seseorang itu terjajah, padahal hakikatnya orang tersebut orang yang bebas, orang yang merdeka dari hawa nafsu. Dan fakam abdin yakumu maqama hurrin. Kadang-kadang kita lihat orang yang merdeka, padahal hakikatnya orang tersebut terjajah. Maka jihad yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, afdalul jihad ayyujahada ar-rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah ketika seseorang berjihad melawan hawa nafsu, melawan syahwat dan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, maka merdeka dari dosa adalah jihad yang paling utama. Membangun bangsa dimulai dengan membangun karakter individu, sehingga individu tersebut bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa akan menghancurkan, bukan hanya menghancurkan moral, tetapi juga menghancurkan keadilan, menghancurkan ekonomi, bahkan bisa menghancurkan kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apakah akal pikiran kita telah benar-benar merdeka daripada kebodohan? Tidak ada bangsa yang besar tanpa ilmu. Tidak ada umat yang mulia tanpa pengetahuan. Bangsa yang tidak memuliakan ilmu bersiap-siap menjadi budak di negerinya sendiri. Maka ilmu menjadi senjata yang utama untuk melawan kebodohan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu sama halnya, sama urgennya, sama pentingnya seperti berjihad. Ketika orang yang wafat dalam keadaan mencari ilmu, maka wafatnya ada dalam keadaan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 12, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya berangkat ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tetap tinggal bersama Rasulullah? Karena liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi pengetahuan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Hadirin rahimakumullah, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup, maka di situ masih ada kewajiban kita untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri sehingga kita terjauh daripada kebodohan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apakah kita benar-benar telah merdeka, rakyat kita benar-benar telah merdeka daripada kemiskinan? Kemiskinan menjadi problem yang sangat besar di setiap bangsa. Maka ini harus benar-benar kita lawan, ini harus benar-benar kita perangi. Karena Islam sendiri mengajarkan dan memerintahkan agar umatnya bisa menjadi umat yang mapan dalam hal ekonomi. Hal ini tergambar dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan rasa ringan atau keadaan rasa berat untuk berjihad. Bi amwalikum wa anfusikum,
bi amwalikum dengan harta-harta kalian, wa anfusikum dan dengan jiwa-jiwa kalian fi sabilillah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad kepada kita semua. Yang pertama Allah perintahkan adalah bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Baru kemudian dengan jiwa-jiwa kalian, bi anfusikum. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam memerintahkan kita semua agar menjadi umat yang kaya, agar menjadi umat yang mapan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi kaya dan miskin ini adalah sebenarnya masalah mental. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Laisal ghina an kathratil ardi, walakinnal ghina ghina nafs." Kekayaan yang sesungguhnya adalah bukan orang yang banyak hartanya, walakinnal ghina ghina nafs, akan tetapi orang yang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang kaya hatinya. Maka untuk melawan kemiskinan, langkah pertama adalah membangun mental yang kaya. Ketika seseorang mempunyai mental yang kaya, maka akan tertanam dalam jiwanya kemandirian. Tidak pernah mengharapkan bantuan, tidak pernah meminta-minta, bahkan mengemis-ngemis, karena dia tahu setiap manusia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tapi akan berbeda ketika seseorang mempunyai mental yang miskin. Ketika seseorang mempunyai mental yang miskin, dalam jiwanya hanya akan ada keinginan untuk meminta-minta, ketergantungan terhadap orang lain, ketergantungan terhadap bantuan dan lain sebagainya, tidak akan mandiri. Begitupun sebuah bangsa, ketika pemimpinnya mempunyai mental yang kaya, maka dia akan sungguh-sungguh berkhidmat mengabdi untuk negara, tidak akan menyelewengkan kekuasaannya. Dan rakyatnya tidak akan pernah menunggu bantuan, akan mandiri apapun yang bisa dilakukan, karena dia yakin bahwa setiap manusia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa kita dijadikan bangsa yang maju, dijadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'atil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, para pendahulu bangsa, para pahlawan bangsa, semoga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik di sisinya, yaitu di Jannatul Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa, sehingga kita bisa berbakti pada negara ini, sehingga kita bisa berbakti pada bangsa ini dan memajukan bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin wa damir a'da'ana a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasid wali walidina warhamhum kama rabbuna shighara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام إليك أنت السلام الحي ربنا بالسلام الكريم جنة دار السلام سبحانك ربنا وتعالى جل جلاله والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين. والله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما بجافين ومكفر ومجيد يا ربنا الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ورب الأبصار وهديها وعلى وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولشيخنا ولإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام